Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd, uhayyukum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thalathun. Jadi yang jawab dengan lengkap 30 pahala ya. Amin ya rabbal alamin. Nabi alaihi salatu wassalam suatu hari jamaah makam Allah subhanahu wa ta'ala, ada orang masuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum falahul asyrah. Orang ini dapat 10. Assalamualaikum warahmatullah Ishrun. Orang ini dapat 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Maka orang ini mendapatkan 30. 10, 20 apa 30 juta Pak? Semoga naik gaji ya insyaallah Pak Mursyid. Nah, kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimmu salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menggambarkan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittatun. Kewajiban seorang muslim satu dengan muslim yang lainnya sittatun. Sittatun itu berapa Pak? 6. Kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada berapa? 6. Maka para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, yang pertama jemaah, idza laqitahu fasallim alaih. Kewajiban kita seorang mukmin muslim bertemu muslim dengan yang lainnya, fasallim alaih. Maka kewajiban kita mengucapkan salam kepada muslim yang kita jumpai tersebut. Dan bayangkan Nabi SAW dari sahabat Al-Barra bin Azib, Nabi SAW bersabda, ma min muslimain, tidaklah dua muslim, yaltaqiyan, bertemu, faya sofahan, mengucapkan salam kemudian saling bersalaman, illa ghafarallahu lahuma, kecuali Allah ampuni dosa kedua orang tersebut. Dosa kedua orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabla ayyatafarraqa, sampai kedua muslim ini apa Pak? Berpisah. Nah. Jadi jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertemu dengan itu, yakin itu saudara kita seiman, itu mengucapkan salam. Bukan halo, bukan selamat pagi, siangnya belum selamat, belum selamat siang, sorenya belum tentu selamat, selamat sore, malamnya belum tentu selamat, selamat malam. Tapi assalamualaikum, keselamatan antum dari pagi sampai petang. Saling bertemu, saling berjabat tangan. Bagaimana kalau orang ini ada permusuhan jamaah? Gara-gara lapor-melapor, ente kemarin gak hadir kan, laporin bos, musuhan. Nabi SAW bersabda, ya, bahwasannya la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath. Wallahi tidak halal. Kalau tidak halal berarti apa Pak? Haram. Ayyahjura akhahu fawqa thalath. Seorang mukmin mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam.
Apapun masalah antum dengan istri antum, dengan tetangga ente, dengan teman sekantor, maksimal untuk tidak tegur sapa 3 hari doang. Kemarin udah Senin nggak ngomong-ngomong, udah Selasa nih. Besok Rebo itu udah hari tegur sapa. Malu nggak malu tegur sapa? Bide. Bagaimana Ustadz kalau tidak tegur sapa? Selama 3 hari atau setelahnya. Jadi 3 hari ini dihitung oleh Allah masih apa? Waktu tenggang, Pak. Kalau hari keempat ini dosa. Nabi SAW bersabda dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, ya, bahwasannya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tu'radul a'malu kulla yaumi itsnaini wal khamis. Amalan seorang mukmin diangkat oleh Allah setiap Senin dan Kamis. Makanya ada puasa apa Pak? Senin kah? Kamis. Karena disitulah Allah mengangkat amalan kita, Pak. Ya. Fayaghfirullahu, maka Allah ampuni di setiap hari Senin yang Kamis itu, Pak. Allah ampuni orang yang beribadah di hari Senin dan Kamis. Illa rajulun, kecuali Rasul bersabda, rajulun, seseorang, bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang di antara dia dengan temannya permusuhan, hatta yastaliha, sampai kedua orang itu berdamai. Bagaimana kalau dia mendiamkan saudaranya sebulan? Dia mau puasa Senin Kemis, bahkan puasa Ayyamud Daud, qiyamul lail nggak tidur-tidur misalnya, sampai kurus ngantuk gitu kan misalnya. Tapi karena nggak saling tegur sapa, la yurfa, amalnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente baca Quran, ente sedekah, tapi udah lebih dari 3 hari kok nggak tegur sapa dengan saudara seiman. Apa tadi hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yurfa'ul a'mal, semua amalan diangkat Senin Kemis, kecuali orang yang antara dia dan saudaranya ada permusuhan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, utruku hadaini hatta yustaliha. Wahai para malaikat, diamkan 2 orang ini, gak usah dicatat amalnya, gak usah diampuni, gak usah minta ampun kepada mereka untuk diampuni dosanya kepadaku. Hatta yustaliha, sampai orang ini apa Pak? Berdamai. Ini jemaah. Masih ada nggak di antara kakak adik yang nggak ngobrol Pak sampai sekarang? Dengan temennya, dengan tetangganya, cepat-cepat di WA, cepat-cepat di telepon, cepat-cepat nanti pulang ke rumah tegur sapa. Ustaz, anak nggak 3 hari Ustaz, 3 tahun, Masya Allah, lama bener ini ya. Bahkan ada orang yang janji, anak gak bakal ngomong sama dia sampai dia mati. Subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik, jamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kemudian lagi jamaah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man hajara akhahu fawqa 3 famata fa finnar. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang lainnya, barang siapa mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, famat, kemudian di hari setelah ketiga, mungkin keempat, kelima, keenam, ketujuh, Allah alam, kemudian dia mati, fafinar, maka orang ini masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla. Matinya su'ul khatimah jamaah. Ya. Kemudian di hadis lainnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari Abu Khiras Al-Aslami radhiyallahu an, man hajara akhahu fawqa sanah kasaf kidamihi. Seseorang yang mendiamkan saudaranya lebih dari setahun. Nah, ada nggak Pak yang mendiamkan saudara lebih setahun Pak? Ada nggak Pak Ustaz? Pikir-pikir. Karena warisan mungkin, ya, karena hutang piutang mungkin, karena saingan bisnis mungkin, ya, karena ucapan kotor temennya jadi sakit hati mungkin, ya. Sampai setahun. Maka Rasulullah SAW lanjutkan sabda beliau, kasaf kidami, orang ini dosanya seperti mengalirkan darah saudaranya. Nah, seperti membunuh
saudara seiman jamaah. Ini jamaah maka Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Al-Hujurat ayat 9. Sesungguhnya orang-orang itu beriman itu adalah saudara. Fa aslihu dzata bainikum, bagaimanapun masalahnya, perbaiki urusan kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan orang yang bertakwa itu orang yang mudah berdamai. Ya. Orang yang mudah berdamai. Ini orang bertakwa jemaah. Sekali lagi jemaah, bagaimana baginda kita Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar kaum muslimin menang, gitu ya. Kemudian mereka balas dendam dalam perang Uhud, gitu ya. Maka ada seseorang sahabat sebelum masuk Islam, suami istri, namanya Abu Sufyan, nah, dan Hindun binti Harb. Abu Sufyan ini dan istrinya ini balas dendam karena paman beliau di perang Badar meninggal. Maka dalam perang Uhud, Hindun ini mengutus budaknya, namanya siapa? Hitam legam. Ada yang tahu namanya? Wahsyiyun. Ya, Wahsy. Wahsy ini diutus Hindun, kalau ente bisa membunuh Hamzah, pamannya Muhammad, ente merdeka. Maka apa yang dilakukan Wahsy ini? Sembunyi-sembunyi, Hamzah lagi perang, Pak. Di atas kuda, Wahsy ini melempar tombak ke dadanya. Meninggal dunia. Setelah meninggal, Hindun ini nggak puas balas dendamnya, jemaah. Beliau Hindun ini mengambil pisau, jemaah. Ya. Kemudian apa? Memotong dada paman Nabi Muhammad, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dikeluarkan jantungnya, kemudian dimakan mentah-mentah, dan dilihat oleh Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah nangis nggak Pak? Nangis, pamannya dibegitukan. Namun lihat jamaah, ketika Fathu Mekah, Abu Sufyan dan istrinya sangat takut karena Rasulullah datang dengan kaum muslimin dari Madinah 100.000 lebih memasuki Mekah. Coba kira-kira jamaah, kalau kita sebagai Nabi Muhammad, paman kita digituin gimana jamaah? Dendam tidak jemaah? Jangankan terbosapa Pak, nggak mau ngomong sampai mati mungkin ya. Ini tidak jemaah. Rasulullah SAW, Abu Sufyan masuk Islam dengan istrinya di waktu itu juga. Ya. Maka Rasulullah SAW coba bagaimana Rasulullah? Man kana aminan, barang siapa pengen selamat, fadkhulu baba Abu Sufyan. Masuklah rumah pemimpin kalian, Abu Sufyan dan istrinya. Ini jamaah. Intinya apa jamaah? Manusia yang paling mulia di hadapan Allah itu orang yang paling mudah memaafkan orang lain. Menganggap kesalahan orang lain itu ya kita hilangkan, dan mengingat kebaikan orang. Bukan sebaliknya. Orang ini kebanyakan mengingat keburukan orang daripada kebaikan. Sampai ada istilah gara-gara nila setitik rusak susu sebaskom. Ini istilah yang nggak benar jemaah. Ya. Istilah yang nggak benar. Ya. Seharusnya kita sebagai orang beriman melihat saudara kita salah, dia minta maaf, kita maafkan. Agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita juga di hadapan Allah nanti jemaah. Amin ya rabbal alamin. Ini Rasulullah ya, tidak mendiamkan saudaranya walaupun membunuh pamannya dengan cara yang paling sadis dalam sejarah, mengeluarkan jantungnya dan hatinya kemudian dimakan. Karena dia bertobat, dia meminta maaf kepada Rasulullah. Rasulullah pun ya menegurnya, menyapanya. Ini cuman gara-gara mobilnya baru nggak tegur sapa, gitu kan? Gara-gara permasalahan sepele nggak ngobrol, gara-gara macam-macam yang ringan mendiamkan saudaranya. Na'udzubillah. Sekali lagi, kalau lebih dari 3 hari, hari keempat sampai hari selanjutnya mau dia beramal sebaik apapun tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau orang ini meninggal di hari keempatnya
karena maksimal mendiamkan orang saudara 3 hari. Dan dia mati, na'udzubillah, fahuwa finnar. Dari sahabat Bara' bin Azib tadi Rasul bersabda, orang ini masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, jemaah Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendiamkan saudaranya lebih dari setahun, kasaf kidamihi, seolah-olah menumpahkan darah saudaranya seiman. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam sedang di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seseorang yang tidak dikenal, dia memasuki pintu salah satu dari pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa min ahlil jannah." Wahai sahabat, ketahuilah, sayati min dalikal bab, akan masuk dari pintu itu rajulun min ahlil jannah, seseorang yang mendapatkan jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat mempunyai pendapat, ahwa minas sabiqunal awwalin, kayaknya yang bakal masuk ini sabiqunal awwalin, orang yang pertama masuk Islam. Ada yang ngomong lagi, min ahlil badr, kayaknya orang ini yang bakal masuk pintu ini, yang mendapatkan jaminan masuk surga, ahli badr, orang yang ikut perang Badar. Kemudian masuk seseorang, la na'rifu minna ahad, para sahabat gak ada yang kenal, bukan sabiqunal awwalun, bukan para sahabat yang besar. Fajala sama Nabi, kemudian duduk dengan para sahabat yang lainnya mendengarkan Nabi. Kemudian di esok harinya Rasul bersabda, sayati min dalikal bab rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi dari pintu itu ada seseorang yang sudah mendapatkan tiket masuk surga. Maka para sahabat ngomong lagi, ini kayaknya orang-orang yang ikut perang Uhud atau pertama hijrah ke Madinah. Maka masuk orang yang sama, la na'rifu minna ahad, yang kita nggak kenal, gitu kan? Nggak terkenal ini coba. Kemudian hari ketiga Rasul mengatakan hal yang sama. Akan masuk dari pintu itu seseorang yang mendapatkan jaminan surga. Para sahabat kaget, siapa lagi nih? Rupanya orang yang sama. Bukan sahabat besar, bukan ulama besar dari kalangan sahabat, bukan orang yang sabiqunal awwalun ikut perang Badar pertama kali hijrah ke Madinah, bukan jemaah. Kemudian ada seorang sahabat, Sa'ad, ini penasaran banget dengan orang ini jemaah, karena 3 hari berturut-turut mendapatkan jaminan Pak? Ayo yang ngantuk, dapatkan jaminan masuk surga, padahal bukan orang yang sahabat yang terkenal, gak ada yang kenal jemaah. Akhirnya saat ini apa yang terjadi jemaah? Mengikuti rumah orang tersebut, kemudian saking penasaran dia pengen tahu amalannya apa sih gitu kan, kok bisa masuk surga, dapat jaminan masuk surga 3 kali berturut-turut, hari pertama, hari kedua, dan ketiga. Akhirnya apa jemaah? Maka Allah Subhanahu wa taala saat ini ngomong, saya dengan bapak saya lagi ada masalah, saya boleh nginep di rumah ente 3 hari? Boleh. Akhirnya beliau nginep jemaah, malam gak tidur ngelihat dia ini qiyamul lail gak ya? Enggak juga tuh, gak baca Quran, bangunnya juga biasa, siang hari gak puasa lagi. Hari kedua penasaran, gak tidur lagi malam, gak qiyamul lail juga, qiyamul lail bentar, habis itu tidur lagi, gak puasa pula lagi. Hari ketiga dia nyari ini amal rahasia, ini para sahabat tuh pengen tahu rahasia orang ini mendapat jaminan masuk surga, gak ngapa-ngapain lagi Pak. Akhirnya bertamu, waktunya selesai Pak. Jadi bapak-bapak kalau ketamu ke saudaranya 3 hari, hari keempat itu bukan ini lagi Pak, bukan tamu lagi, itu udah orang biasa. Jadi harus wajar, tahu bertamu jangan sampai sebulan ke kampung, apalagi ke saudaranya, kasihan, kecuali bapak ngasih uang juga gitu ya, tahu perasaan saudara. Akhirnya saat ini kehabisan, akhirnya dia ngaku, wahai fulan, saya mendengar engkau mendapatkan jaminan masuk surga hari pertama, hari kedua, hari ketiga dari Rasulullah SAW. Kemudian mohon maaf, sebenarnya anak nginep ini nyari rahasia amalan ente.
Ana wallahi tidak bermusuhan dengan Bapak Ani. Ani malam gak tidur ngelihat ente ibadahnya biasa aja. Qiyamul lailnya pun kadang enggak. Baca Quran pun biasa saja. Apa amalan yang ente sembunyikan sehingga ente mendapatkan jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala 3 hari berturut-turut jemaah. Maka lelaki mengatakan, wallahi, demi Allah, salatuka afdalu min salati. Wahai Sa'ad, demi Allah, engkau ini lebih mulia dari ana. Engkau ini sahabat Rasulullah terkenal. Ana siapa? Salatmu mungkin lebih baik daripadaku, ibadahmu lebih baik daripada semuanya lebih baik antum daripada ani. Dan penasaran lagi, guna apa yang kita rahasiakan? Dia mengatakan, wallahi demi Allah, qabla an arquda ila manami, sebelum aku tertidur dalam tidurku, ya, astaghfirullah liman asa'ani, saya mengampuni orang yang menyakitiku di hari itu, dan aku minta maaf ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Ini jamaah, ketahuilah jamaah, ibadah hati kadang bisa mengalahkan ibadah badani. Siapa yang gak kenal Sa'ad? Sholatnya, puasanya, jihadnya, sedekahnya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya. Ini ibadah apa Pak? Jasad. Namun bisa, coba bayangkan, orang yang hatinya bersih, tidak punya musuh, tidak ada orang yang dia benci, orang yang nyakiti di siang harinya, Allah dia ampuni dan dia minta ampun kepada Allah untuknya. Berat nggak nih Pak? Misalnya Bapak pagi-pagi diserempet orang, mobilnya lecet. Wah, orang itu ngebut aja kan, Bapak dongkol kan? Dongkol. Tapi sahabat ini enggak Pak. Dia memaafkan orang tersebut dan meminta ampun kepada Allah untuknya. Maka ibadah puasa kalah dengan ibadah hati. Ini jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah menjamin orang yang masuk surga di surah Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat anak dan juga harta yang kita cari dan yang kita usahakan. Illa man atallah, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang bersih dari hasad, permusuhan, iri, dengki, sombong, takabur, ujub. Ini jemaah. Sekali lagi jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita ibadah badaniyah saja, sholat, qiyamul lail, baca Quran, sedekah, ini kan badan Pak. Namun melupakan ibadah apa? Batiniyah, yaitu ibadah hati kita, membersihkan hati kita dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu doa yang paling banyak dibaca Nabi alaihi salatu wassalam, salah satunya yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kita baca bareng-bareng Pak. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, teguhkanlah hatiku, ala dinika, untuk dalam agamamu. Ini jamaah, ini doa yang selalu dibaca oleh Nabi SAW. Dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Salah satu doa yang paling sering dibaca Nabi alaihi salatu wasalam adalah doa ini. Ya muqallibal qulub, wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ibadah badaniyah melupakan ibadah qalbiyah. Namun juga jangan sampai ada orang ibadah qalbiyah tapi nggak ibadah badaniyah. Karena ada nih Pak, orang-orang zindiq, dia mengatakan yang penting hati ini terkait kepada Allah, nggak pernah nyakitin orang. Sholat mah nggak wajib, puasa mah nggak apa-apa, nggak juga. Yang penting iling. Masya Allah, ini zindiq. Ini menimbulkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang demikian, Pak. Yang penting eling kepada Allah, gak pernah nyakitin siapapun. Insya Allah, Allah Maha Pengasih. Gak perlu sholat, sholat gak wajib. Puasa gak wajib. Apalagi kalau ngomong manunggalin kawula, la ilaha illallah. Ini malah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi Nabi yang sudah dijamin masuk surga maksum, 3 hari sebelum meninggal di hari Senin dari hari Jumat Rasulullah sakit jemaah. Rasulullah memanggil Abu Bakar, Ali, diperingatkan, ummati as-salah. Wahai Abu Bakar, cek di masjid, umatku as-salah, umatku dan salat. Dicek lagi, Rasulullah siuman dari tidurnya, sakitnya. Ummati as-salah. Wahai Ali bin Abi Thalib, cek umatku sholat atau belum. Jamaah, sholat jamaah. Jadi ibadah itu 2, ibadah badani dan ibadah ruhi, harus berimbang jamaah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hati-hati dengan penyakit ujub, takabur, sombong, riya, karena semuanya itu akan menghapus amalan-amalan badan kita. Sedekah, bisa sedekah itu menjadi hangus ketika sedekahnya itu diikutin dengan apa? Riya. Dia sedekah pengen dikenal jawad, orang yang dermawan. Makanya Nabi SAW bersabda, ada 3 orang yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran, liuqal qari, agar dikenal sebagai qari, gak ikhlas baca Qurannya. Ada orang yang sedekah, liuqal jawad, agar dikenal dengan Pak Jawad, Pak Dermawan. Kalau nama aslinya Pak Dermawan gak apa-apa, ini dikenal Pak Dermawan. Waqad qil, dan udah dia dapatkan di dunia dan di akhirat, amalannya hangus. Ada yang berjihad di jalan Allah, liuqal jari, agar dikenal dengan pahlawan pemberani, waqad qil, dan udah dia dapatkan. Tapi tidak jadi mati syahid, tapi mati konyol karena niatnya salah. Bukan karena Allah, tapi pengen dipuji, dilihat oleh orang yang lain. Ini jamaah maka Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hati. Dan hati ini jamaah maka Allah Subhanahu wa taala dipengaruhi oleh makanan. Ya. Nabi SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya apa yang akan kita makan itu akan mudghah, menjadi segumpal darah. Fa idza saluhat, kalau segumpal darah itu baik, saluhal jasadu kulluh, maka semua anggota badan itu pun juga baik. Wa idza fasadat, sebaliknya kalau segumpal darah tersebut buruk, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota badan pun akan berbuat keburukan. Rasul melanjutkan, ala wahyal qalbu, ketahuilah sekerat daging, segumpal darah itu adalah hati. Jangan. Kalau orang omongannya kotor, pikirannya jorok, matanya melihat yang haram tidak merasa dosa, tangannya mengambil hak orang lain tanpa merasa bersalah, kakinya menuju tempat maksiat lebih ringan daripada menuju masjid,
semua sumbernya adalah dari makanannya. Dalam kaidah fikih disebutkan idza dakhalal haram kharajal haram. Sesuatu yang masuk berupa haram, yang keluar outputnya juga haram. Yang masuk ke pabrik jagung, yang keluar nggak mungkin beras, tapi ya mungkin jagung bakar, jagung goreng, itu ya macam-macam. Jagung juga. Wa idza dakhalal halal, kalau yang masuk perkara halal, kharajal halal, yang keluar pun halal-halal. Yang baik-baik, Pak. Kalau anak kita susah diatur, istri kita nggak taat kepada Allah, bisa jadi makanan yang kita berikan ke anak istri kita ini dari yang haram. Oleh sebab itu outputnya, hasil dari yang kita berikan ke anak istri kita pun menjadi haram. Istrinya nggak mau berhijab, nggak mau ngaji, nggak mau ke pengajian, anaknya pergaulan bebas dan lain sebagainya. Jangan salahkan anak terlebih dahulu, tapi kita introspeksi diri kita, Pak. Siapa tahu yang kita makan, yang kita cari selama ini haram. Dan Nabi SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubalil mar'u min aina akhadha malahu amin halalin amin haram. Sungguh akan ada suatu masa seorang muslim, ini muslim ya, kalau orang kafir udah jelas lah ya. Seorang muslim la yubalil mar'u, seseorang muslim gak peduli lagi min aina akhadha malahu, dari mana dia mendapatkan hartanya, amin halalin amin haram, dari harta yang halal ataupun yang haram gak peduli, asal dia jabatannya naik, keluarganya terpenuhi ekonominya, na'udzubillah, dia gak peduli dari mana yang halal dan yang haram. Padahal satu rupiah yang haram bisa menghambat seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pernah kejadian jemaah, ini menjadi peringatan berulang-ulang. Ada jemaah umroh, ini KTP dan KK-nya berbeda, tahun 76 dan 79. Ketika mau buat paspor susah banget, harus dirubah lain sebagainya. Ini 79, 76, beda 3 nomor saja, dan beda kebalik saja jemaah. Ini membuat jemaah ini tidak bisa umroh dengan istrinya. Subhanallah. Ini beda apa jemaah? Nomor. Apakah dia korupsi? Ngambil hak orang lain? Enggak, Pak. Kesalahan. Ini saja menghambat seseorang untuk beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai catatan kita di akhirat berbeda dengan kenyataan di dunia. Proyek ini 7 miliar, mohon maaf nih. Di markup 7,5 miliar. 500 juta perbedaan. Berapa lama penghambat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu angka saja berbeda menghambat seseorang untuk beribadah kepada Allah. Berpisah dengan istrinya. Istrinya berangkat, suaminya tahun depan. Subhanallah. Ini jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri antum, harta antum, amal ibadah antum, keluarga antum, qabla an tuhasabu, sebelum datang hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau KPK manusia ada kesalahan dan sebagainya, tapi kalau hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman surat Al-Isra, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang luput dari Allah, baik hal yang kecil, sekecil dzarrah, sebiji atom pun ya, itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu jemaah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana solusinya agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, agar Allah mengampuni dosa kita semuanya. Perbanyak doa dalam sujud kita. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Dan sebelum salam, Allahumma hasibni hisaban yasira
Ya Allah, hisaplah aku dengan hisap yang seringan-ringannya. Ya Allah, hisaplah aku dengan hisap yang seringan-ringannya. Ya Allah, hisaplah aku dengan hisap yang seringan-ringannya. Karena jemaah Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, tidak akan ada yang bisa luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Gedung ini jemaah, ketika ada CCTV di masjid, di sana, di kantor dan sebagainya, ini seseorang akan berbuat berbeda dengan di tempat yang nggak ada CCTV-nya. Ya nggak Pak? Misalnya di kantor ini ada CCTV, dia akan ada CCTV, dia akan berbuat apa Pak? Lebih baik. Tapi ketika tidak ada CCTV, dia akan malas-malasan dan lain sebagainya. Namun ketahuilah, Allah la yanamu wa la yasum. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat Qaf 50 ayat 16. Allah melihat kita dimanapun kita berada, dan Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan Allah mengetahui yang terbersit. Mohon maaf Pak, CCTV itu hanya video, gambar, ucapan terekam nggak? Kadang terekam, kadang tidak. Tapi CCTV Allah, catatan Allah, itu lebih Pak. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Yang terbersit di hati saja Allah catat jemaah. Allah tahu. Kalau kita memahami sifat Allah Al-Basir, As-Sami, Al-Alim, Allah Maha melihat, Allah mengetahui, Allah Maha mendengar, wallahi kita pun akan berhati-hati dalam berbuat dan bertindak, dan kita merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanamu wa la yasu. Dan Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah luput dari mengawasi hambanya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang takut kepada Allah dimanapun, kapanpun, baik sendirian ataupun ada orang, kita selalu taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu perusahaan kalau diterapkan bahwasanya Allah mengawasi kita melebihi CCTV, maka perusahaan itu tidak akan ada korupsi, ya, akan maju, ya, dan tidak ada yang namanya markup tender dan sebagainya. Karena berkah itu, ya, yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, bukan harta yang banyak ataupun jabatan tinggi, tapi keberkahan yang membuat kita semakin dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.